Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Triana dengan NIM 202203000065 Fakultas Teknologi dan Ilmu Kesehatan Universitas Riber Muhammadiyah Yogyakarta, Program Studi S1 Administrasi Kesehatan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dengan topik ruang lingkup kesehatan masyarakat. Materi yang pertama, saya akan membahas mengenai apa itu ruang lingkup kesehatan masyarakat. Nah, kesehatan masyarakat menurut Winslow 1920, kesehatan masyarakat atau public health adalah ilmu dan seni mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan kesehatan melalui usaha-usaha pengorganisasian masyarakat untuk perbaikan sanitasi lingkungan, yang kedua untuk pemberantasan penyakit-penyakit menular, yang ketiga pendidikan untuk kebersihan perorangan, yang keempat pengorganisasian pelayanan-pelayanan medis dan perawatan untuk diagnosis dini dan pengobatan. Nah, ruang lingkup kesehatan masyarakat mencakup dua disiplin ilmu. Yang pertama ada ilmu biomedis, yang kedua ada ilmu sosial. Kemudian, secara garis besar, disiplin ilmu yang menopang ilmu kesehatan masyarakat yaitu yang pertama ada epidemiologi, yang kedua ada biostatistik atau statistik kesehatan, yang ketiga ada kesehatan lingkungan, yang keempat ada pendidikan kesehatan atau ilmu perilaku, yang kelima ada administrasi kesehatan masyarakat, yang keenam ada gizi kesehatan masyarakat, dan yang terakhir ada kesehatan kerja. Selain dari pengertian ruang lingkup kesehatan masyarakat, teman-teman juga wajib tahu apa tujuan dari ilmu kesehatan masyarakat. Nah, tujuan ilmu kesehatan masyarakat itu adalah untuk memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya, baik fisik, mental, sosial bagi masyarakat, pekerja, dan masyarakat di lingkungan tersebut melalui usaha-usaha preventif, promotif, dan kuratif terhadap penyakit atau gangguan-gangguan kesehatan akibat kerja atau lingkungan kerja. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penjelasan mengenai tadi 4 ruang lingkup kesehatan masyarakat. Yang pertama ada promotif atau peningkatan kesehatan. Peningkatan kesehatan adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesehatan yang meliputi usaha-usaha peningkatan gizi, pemeliharaan kesehatan perorangan, pemeliharaan kesehatan lingkungan, olahraga secara teratur, istirahat yang cukup, rekreasi, sehingga seseorang dapat mencapai tingkat kesehatan yang optimal. Kemudian, yang kedua ada preventif, yaitu pencegahan penyakit. Pencegahan penyakit adalah usaha yang ditujukan untuk mencegah terjadinya penyakit melalui usaha dan pemberian imunisasi pada bayi dan anak, ibu hamil, pemeriksaan kesehatan secara berkala untuk mendeteksi penyakit secara dini. Dan yang ketiga, ada kuratif, yaitu pencegahan pengobatan. Pengobatan adalah usaha-usaha yang ditujukan untuk orang-orang sakit untuk dapat diobati secara tepat sehingga dalam waktu singkat dapat dipulihkan kesehatannya. Kemudian yang terakhir ada rehabilitatif atau pemeliharaan kesehatan. Pemeliharaan kesehatan adalah upaya yang ditujukan terhadap penderita yang baru pulih dari penyakit yang dideritanya. Selain itu, saya juga akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan. Seperti yang bisa dilihat di gambar, menurut Hendrik L. Bloom mengatakan bahwa ada 4 faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, yaitu lingkungan, perilaku, pelayanan kesehatan, dan keturunan. Yang pertama ada lingkungan atau environment. Lingkungan ini meliputi lingkungan fisik, baik natural atau buatan manusia, misalnya sampah, air, udara, dan perumahan, atau sosiokultur, ekonomi, pendidikan, pekerjaan, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan banyak penyakit yang bersumber dari buruknya kualitas sanitasi lingkungan. Misalnya, ketersediaan air bersih pada suatu daerah akan mempengaruhi derajat kesehatan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia. Yang kedua, ada perilaku atau lifestyle. Gaya hidup individu atau masyarakat merupakan faktor kedua mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena sehat dan tidak sehatnya lingkungan kesehatan individu, keluarga, dan masyarakat sangat tergantung pada perilaku manusia itu sendiri. Di samping itu juga dipengaruhi oleh kebiasaan, adat istiadat, kepercayaan, pendidikan, dan sosial ekonomi. Kemudian yang ketiga,
ada pelayanan kesehatan atau healthcare service. Pelayanan kesehatan merupakan faktor ketiga yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat karena keberadaan fasilitas kesehatan sangat menentukan dalam pelayanan pemulihan kesehatan, pencegahan terhadap penyakit, pengobatan dan keperawatan, serta kelompok dan masyarakat yang memerlukan pelayanan kesehatan. Kemudian yang terakhir ada keturunan atau heredity. Faktor keturunan atau genetik ini juga sangat berpengaruh pada derajat kesehatan. Kenapa? Hal ini dikarenakan ada beberapa penyakit yang diturunkan lewat genetik atau faktor yang telah memang ada diri pada manusia yang dibawa sejak lahir. Misalnya dari golongan penyakit keturunan yaitu diabetes mellitus, asma bronkis, epilepsi, retardasi mental, hipertensi, dan buta warna. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Akhir kata, mohon maaf apabila jika ada salah-salah kata atau pengurangan dalam materi. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.